Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana 1 minggu lamanya kita bisa berjumpa lagi. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami selalu menyertai setiap ibadah kami ini Tuhan, supaya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami memerlukan Kau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan.
badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Bapa yang selalu memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan
akan firman-Mu supaya menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu, bukalah akal budi kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan, supaya tertanam dalam hati kami ya Tuhan, supaya bukan kami hanya mendengarkannya saja Tuhan, tetapi kami juga melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pelihara hidup kami Tuhan hanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Bible Class kita hari ini. Kita ulangan seri yang ke-56 ya, sambil mengingat kembali latar belakang. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya Musa akan meninggal sebelum orang Israel, generasi baru masuk ke tanah perjanjian. Dan kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa di tahun strategis itu. Jadi pendengarnya generasi baru orang Israel, orang Yahudi yang ada di Moab, dan mereka mendengar 4 khotbah Musa ini. Kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaruan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun lalu di padang gurun. Ayat kunci dari kitab ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini do it around on me. Hukum pertama, hukum kedua berjalan bersama-sama. Kita sudah sampai ulangan pasal 17. Dan ingat, ini khotbah Musa bagian yang kedua. Dan eksposisi spiritualitas sudah selesai. Hukum upacara sudah selesai. Kita sekarang masuk hukum sipil dan sosial. Ingat ya, sebelumnya hukum upacara, dan sekarang ini adalah setelah ditegakkan hukum upacara, hukum agama, lalu hukum sipil dan hukum sosial. Nah, ini masih tetap seperti minggu lalu, justically ini seperti ya, instrumen teokrasi. Ingat, instrumen teokrasi itu ada 4. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang hukum dan pejabat. Siapa saja yang menjadi instrumen teokrasi? Minggu lalu kita belajar hakim-hakim dan pejabat. Nah, hari ini, minggu ini kita belajar instrumen teokrasi yang khusus raja. Dan minggu depan kita akan belajar imam-imam dan orang Lewi. Dan minggu berikutnya kita akan melihat tentang instrumen teokrasi yang keempat adalah nabi-nabi. Jadi hari ini kita khusus belajar tentang instrumen teokrasi yang kedua, yaitu raja-raja. Nah, ingat ya, kita tahu setelah 4 khotbah ini kan kitab ulangan 4 khotbah Musa. Musa akan meninggal, orang Israel menyeberang, Yosua yang memimpin. Lalu mereka masuk dan menguasai. Setelah itu Yosua pun juga harus meninggal. Nah, sesudah itu orang Israel, umat Israel di tanah perjanjian, ada Yosua, siapa yang memimpin? Para hakim-hakim dan imam. Sudah diinstruksikan sebelumnya ya. Tapi masalahnya, hakim dan imam ini sistem pemerintahannya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Ingat ya, sistem ini bisa berhasil. Sistem pemerintahan hakim dan imam bisa berhasil kalau leaders. Siapa itu? Ya para hakim, imam bisa kolaborasi dengan baik, dan bukan saja pemimpin, tapi umat yang dipimpin berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Allah ya. Nah, tapi kitab hakim-hakim mencatat ternyata para hakim dan imam gagal menyediakan pimpinan yang kuat. Kenapa? Bukan imam saja, bukan hakim, tapi masalahnya adalah rakyat di situ. Yang menyedihkan adalah umatnya, bangsanya, dan pemimpin akhirnya terlibat di situ. Nah, adakah solusi kalau pemerintahan hakim dan imam ini gagal dalam sistem ini? Gimana kalau pemerintahnya dan umatnya gagal? Nah, luar biasa, makanya dalam instrumen teokrasi ini Musa memberikan jawaban antisipasi kegagalan di masa depan itu
dengan memasukkan instrumen teokrasi yang kedua, namanya raja. Nah, makanya berikut ini yang kita pelajari hari ini bisa menolong kita bisa melihat kalau sistem pemerintahan dari hakim dan imam gagal, maka ada sistem kerajaan di masa depan. Nah, pertanyaan lagi, loh kalau begitu ceritanya, kenapa Tuhan tidak langsung biarkan aja, langsung aja teokrasi langsung? Loh, kenapa Allah biarkan imam dan hakim gagal? Ingat ya, jawabannya adalah, ingat, salah satu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan membiarkan orang Israel melihat dari berbagai macam sisi pemerintahan itu, dari teokrasinya Allah, Musa, lalu Yosua, jenderal, lalu hakim dan imam, lalu Allah biarkan ada juga raja berikutnya. Ini menggambarkan tentang kedaulatan Tuhan. Tapi di satu sisi umat bangsa Israel dipersiapkan untuk menghargai pemberian Allah. Apa itu? Monarki. Ini masih pendahuluan ya. Ayatnya belum kita baca. Ayo kita baca. Ulangan 17 mulai ayat 14. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Nah, jadi bicara tentang hukum sosial dan sipil, ingat ya, kita fokus instrumen terkasih ada 4. Hakim dan pejabat, raja. Nah, karena kita sudah sampai raja saja ya, hari ini raja. Nah, menyambung pendahuluan tadi tuh. Ayo kita lagi ya. Nah, setelah orang Israel tidak bisa lagi mentolerir posisinya yang unik, tidak punya raja, imam dan hakim gagal, sebetulnya orang Israel bangsanya yang gagal. Lalu mereka berkata, kamu mau meminta raja? Kami menghendaki ada raja seperti kerajaan-kerajaan di sekitar kami memerintah. Jadi mereka minta monarki. Nah, ada 2 hal yang bertentangan di sini. Ingat ya, alasan orang Israel di ayat yang kita baca tadi itu. Kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Tapi alasan Tuhan lain. Hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. 2 hal yang bertentangan. Kami mau raja, tapi Tuhan berkata, raja yang akan kupilih. Bukan maumu, tapi mauku, kata Tuhan. Wah, ini bagus sekali ya, menolong kita untuk mengerti. Jadi ada syarat Tuhan. Jadi yang kita pelajari hari ini, pasal 17, ulangan 17, ayat 14 sampai 20. Ini bicara tentang syarat Tuhan memilih raja. Apa? Yang pertama, kualifikasinya seorang raja bagaimana? Yang kita baca ya. Lalu perilaku rajanya harus bagaimana? Dan pendidikan rajanya harus seperti apa? Ini cara Tuhan mengajar mereka. Oke, yang pertama bicara soal kualifikasi memilih raja. Raja harus punya 2 kali kualifikasi. Yang pertama, raja itu bukan dipilih secara demokrasi. No. Raja itu bukan dipilih secara demokrasi. Bukan secara suara terbanyak. Tapi Allah yang memilih. Jadi sisi pemerintahan negara, dunia dan sisi pemerintahan Allah itu beda ya. Ingat, ini raja harus dipilih oleh Allah. Nah, timbul pertanyaan, gimana kami tahu raja itu betul-betul pilihan Allah? Nah, sejarah memperjelas bahwa instrumen teokrasi yang berikutnya, yang keempat, nabi, tapi juga imam, yang ketiga dan 4, itu seringkali mereka adalah spokesman,
juru bicara Allah. Mereka berbicara atas nama, makanya dikatakan, inilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman. Jadi sejarah menyatakan bahwa nabi akan menyatakan pilihan Allah lewat siapa? Juru bicaranya. Nabinya seperti itu. Jadi kalau mau tahu raja itu pilihan Allah, tanya nabi. Karena nabi itu yang membawa pilihan Allah. Bukan nabi yang memilih. Tapi nabi membawa pilihan Allah, menunjukkan pilihan Allah yang seperti ini. Ini kualifikasi raja ya. Misalnya, Samuel mendukung Saul menjadi raja. Sama juga ketika Saul gagal, Tuhan mendukung melalui Samuel, lantik Daud menjadi raja. Samuel nggak tahu. Karena dia ketemu sama anaknya Isai, 1, 2, 3 semuanya. Yang ini ternyata Tuhan berkata, enggak. Cari yang lain. Sama seperti ketika Daud hampir meninggal dan terjadi perebutan. Anak ini merebut, anak ini kepingin. Tapi Tuhan bicara lewat Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan mendukung Salomo. Daud, raja engkau harus ingat. Salomo yang dipilih Tuhan. Nah, dengan cara ini bangsa Israel diyakinkan bahwa Tuhan Allah tidak akan menempatkan seorang pun di atas taktanya tanpa dukungan dan pelantikan dari Allah. Makanya itu sebabnya Saul diurapi dan dilantik raja oleh Nabi Nathan. Sesudah itu baru boleh inaugurasi ya. Sama Daud jauh sebelumnya sudah dilantik dan diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel di depan saudara-saudaranya, dan orang Israel tidak ada yang tahu. Tapi akhirnya akhirnya Daud dilantik menjadi raja atas Yehuda di Hebron dan raja atas Israel. Seperti saya katakan tadi itu ya. Perebutan kekuasaan, anak demi anak Daud semuanya merebut. Nabi Nathan mengingatkan Daud untuk mengangkat Salomo menjadi raja. Oke, kita teruskan. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Kalau Allah yang pilih, ini kan Raja Saul misalnya. Kalau misalnya Saul itu pilihan raja. Loh, bagaimana raja pilihan Allah kok gagal? Nah, ini pertanyaan banyak orang kan. Jawabannya sederhana. Kegagalan seorang raja bukan terletak pada pilihan Allah. Oh, Allah salah pilih. Enggak. Allah tidak pernah salah memilih. Tapi kurangnya bukan juga kurangnya kemampuan raja pilihan Allah. Kalau Allah pilih pasti betul, pasti mampu. Tapi masalah utamanya di mana? Gagal dalam moral dan rohani. Dan kegagalan Saul di sini dan kegagalan raja-raja berikutnya juga di sini. Oke, itu kualifikasi pertama. Raja harus dipilih oleh Allah. Yang kedua, kualifikasi yang kedua, raja itu harus orang Israel asli. Alasannya kenapa? Orang Israel yang dibesarkan sejak kecil dalam tradisi Yahudi, tradisi firman kitab suci, firman Tuhan, itu pilihan yang terbaik daripada orang asing yang tidak tahu tentang agama Yahudi, kepercayaan Yahudi, tradisi Yahudi. Dan ingat, itu dipakai untuk melindungi kemurnian agama Israel. Coba ya, saya bandingkan. Lihat, itu sama seperti orang Indonesia. Kita punya Undang-Undang Dasar 45. Lihat ya, pasal 6 ayat 1, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewargaan lain karena kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Sama kan? Oke. Kriteria yang berikutnya apa Tuhan katakan? 16-17. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi.
Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi syarat Tuhan memilih raja, yang kedua perilakunya. Jadi ada 3 hal perilaku tentang raja yang dipilih. Yang pertama, larangan memperoleh kuda dalam jumlah besar. Wah, ini agak membingungkan. Pelan-pelan saya terangkan ya. Kuda itu istilah dipakai untuk pasukan berkuda. Ingat ya, tentara kalau pakai kuda itu bicara tentang dalam dunia militer. Jangan ia memiliki kuda yang banyak, jumlah besar. Ini bicara tentaranya banyak. Amat sangat banyak. Bisa paham enggak? Kavaleri. Nah, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Naik kuda langsung, kavaleri. Masih belum terhitung lagi zaman dulu namanya kereta kuda perang. Ya, butuh satu, lihat ya, satu orang yang mengendalikan, satu orang yang berperang. Bisa 1 kuda, 2 kuda. Balik lagi ya, tentara ini. Wow. Nah kalau sekarang, apa itu? Kavaleri modern itu tank. Jangan ia memiliki persenjataan yang banyak seperti ini. Nah, logikanya gini. Tentara infanteri itu jalan kaki tanpa kuda ya. Itu 100 kali atau 1000 kali lebih banyak dari pasukan berkuda. Kalau kudanya banyak berarti tentaranya lebih banyak lagi. Poin utamanya, Raja Israel yang taat harus tidak bergantung pada kekuatan militer kuda, tapi pada Tuhan Allah saja. Itu poinnya di situ. Ingat, karena Tuhan sebelumnya sudah menunjukkan kemampuannya. Aku menghancurkan pasukan kereta berkuda Mesir yang besar dan unggul waktu mereka Eksodus. Saya bawa saudara ya dalam kitab Keluaran 14 ayat ke-7. Iya Firaun membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Nah, jadi kalau mau tahu kereta Firaun itu seperti ini. Saya pergi ke museum di Kairo. Ya ini yang saya lihat. Kalau bentuk ini terbuat dari emas, serius dari emas. Jadi bisa dibayangkan ya. 600 kereta kuda Mesir mengejar orang Israel lengkap dengan persenjataan. Kalau sekarang 600 tank mengejar orang Israel yang sedang keluar Eksodus. Ayat 9. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya 600 kuda dan tentara lagi di belakang mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut mau menyeberang. Kereta Firaun sudah dekat, tentara Israel menoleh, tampak kereta kuda menyusul. Kalau kita bilang tank sudah mulai kelihatan. Lalu Tuhan mulai bertindak. Malaikat Allah yang memimpin pindah ke belakang. Jadi penghalang. Dan tiang itu berdiri antara tentara Mesir, kereta kudanya, dan tentara Israel. Karena di depan laut. Itu menimbulkan kegelapan. Tentara Mesir tidak bisa menembus semalam-malaman. Luar biasa ya Tuhan mujizatnya ya. Lalu sementara ditutupi oleh Tuhan, Musa mengulurkan tangannya ke laut. Semalam-malaman menguakkan laut itu. Angin timur buat tanah di laut itu menjadi kering, terbelah. Lalu menyeberanglah di tengah-tengah laut. Tanahnya dikeringkan. Nah, saudara lihat dari Google Earth, bayangkan. Ini Red Sea. Laut itu, anggap saja misalnya di sini. Ini dikeringkan. Atau di sini aja dikeringkan. Ini terusan Suez ya. Bayangkan ini dikeringkan oleh Tuhan. Hadria ini seberapa gedenya. Nah ini namanya
Tuhan berperang ganti kita. Makanya dikatakan jangan punya tentara kuda yang banyak. Sementara angin laut membuat dasar kering, orang Israel menyeberang. Tapi apa yang terjadi? Lautnya cukup dalam, selesai menyeberang, tentara Mesir ikut, dan mereka ditenggelamkan oleh Tuhan. Makanya kata Tuhan, jangan punya kuda yang banyak. Kalau kuda punya kuda banyak, kamu lupakan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Ingat ya, kayak kita kadang-kadang sekarang. Ini balik aplikasi. Kita lagi kurang, kita lagi sakit, tidak ada obat. Tidak tahu uang dari mana. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Betul nggak? Oke, next. Nah, konteks pada masa itu. Kalau punya kuda, kalau mau dapat kuda, di Mesir itu produsennya di sana. Nah, bagi Allah kalau kembali ke Mesir, berarti kembali ke tanah perbudakan, bekas tanah perbudakan. Ingat ya, gambar tadi itu. Mereka sudah ditebus dari Mesir, dibawa keluar. Oke, 3 perilaku raja. Yang pertama tadi itu sudah ya. Dilarang punya kuda yang besar atau tentara yang banyak. Yang kedua, dilarang mengambil banyak istri. Apa itu? Kenapa? Karena umum sekali penguasa dunia, raja-raja dunia itu punya banyak istri. Dan ini pasti kebiasaan ini ditiru oleh raja-raja Israel. 3 alasan kenapa Tuhan melarang. Ingat ya, saat raja punya banyak istri, walaupun itu kebiasaan banyak raja, tapi itu istri itu juga diperoleh dari wanita asing. Nah, wanita asing dari mana? Negara tetangga. Kenapa menikahi wanita asing negara tetangga? Karena bentuk aliansi. Supaya posisi kekuasaan kerajaannya kuat di luar negeri. Jadi pernikahan raja dengan putri raja tetangga, negara tetangga itu aliansi politik dan agama. Bukan saja politik, tapi agama. Ini masalahnya, jangan punya banyak istri. Dan ingat ini cara kuno di timur dekat kuno, dan biasa dilakukan kerajaan-kerajaan pada masa itu, sekitar Kanaan, di wilayah Kanaan. Alasan pernikahan antar kerajaan itu, ingat ya, misalnya gini, negara A, raja negara A dikawinkan dengan putri negara B tetangga. Itu salah satunya adalah fakta non agresi, tidak boleh saling menyerang, damai. Tapi karena agamanya beda, bukan saja politik, tapi kepercayaannya sudah mulai masuk. Ini masalah besar. Nah, kalau raja Israel mau patuh dan taat mengikuti Allah, tidak perlu aliansi politik dan perlindungan ancaman luar negeri. Jangan takut. Allah saja cukup. Amin. Allah saja cukup bagi kau. Nah, ingat ya. Alasan yang ketiga. Istri-istri bangsa asing itu menyesatkan raja-raja. Pasti menyembah. Mereka istri itu tidak berubah jadi orang Yahudi. Percaya Allah. Tetap membawa agama lamanya. Menyembah berhala. Dan lama-lama raja akan disesatkan. Ingat ya. Konteks sebelumnya. Raja Israel dibesarkan dari kecil dalam tradisi dan kitab suci, itu membuatnya jadi pilihan yang bagus bagi orang daripada orang asing. Itu masalah besar. Oke, 3 perilaku raja. Tidak boleh punya tidak boleh punya kuda yang besar, tidak boleh punya banyak istri. Yang ketiga, tidak boleh mengumpulkan perak dan emas dalam jumlah yang besar. Tidak boleh sugih, tidak boleh kaya. Lihat ya, kenapa tidak boleh dilarang Tuhan? Mencegah raja itu mengembangkan rasa kemandirian. Tidak butuh Tuhan lagi, lupa Tuhan. Kalau merasa bahwa sudah kaya, sudah punya semuanya, buat apa saya perlu Tuhan? Lalu jadi sombong dan melupakan Tuhan. Ingat ya, orang ke gereja di Indonesia mungkin sekarang laris ibadah online. Cari kekuatan rohani. Karena kita butuh Tuhan. Coba kalau situasinya enak. Seperti khotbah. Besok khotbah minggu ya. Zona nyaman. Lupa Tuhan. Dan ingat. Dilarang juga alasan kedua. Mencegah raja dari
hawa nafsu, matre. Berbahaya sekali seperti itu. Oke, 3 larangan ini dirancang Tuhan untuk menurunkan status. Ingat ya, raja itu cuman seorang hamba. Cuman hamba. Dan sepenuhnya harus bergantung pada tuannya, Tuhan. Ingat ya, raja itu bukan tertinggi, bukan segala-galanya. Dia adalah salah satu instrumen teokrasi. Ingat ya, minggu lalu, hakim dan pejabat. Minggu ini raja. Minggu depan imam dan orang Lewi. Dan 2 minggu lagi kita lihat nabi-nabi. Raja bukan satu-satunya yang berkuasa. Bukan segala-galanya. Bukan tertinggi. Tuhanlah yang tertinggi. Raja cuman instrumen, alat. Kayak kita main gitar, kayak kita main keyboard. Itu alat. Cuman alat di tangan Tuhan. Nah, tragedinya adalah kalau mengabaikan perintah ini, siapa? Contoh yang paling jelas konkret itu Salomo. 3-tiganya dilanggar. Punya tentara banyak, punya istri banyak, dan punya harta kekayaan banyak. Kita lihat ya contohnya ya Salomo. Kepemilikan istri dan selir-selir. Pengkhotbah pasal 2 ayat 8c. Ku miliki juga selir-selir sebanyak yang ku ingini. Tahu selirnya berapa? 1.000 men. 1.000 wanita. Berarti satu istri ketemu diranjang, maaf kasar ini, 3 tahun sekali. Wow. Iya kalau ketemu lagi. Kebanyakan jadi selir. Lalu disimpan di harem, tidak pernah ketemu sampai mati. Serius. Tapi kan yang senang kan yang laki. Banyak selir, banyak istri. Bisa bahagia? Enggak. Lihat. Ini yang terjadi sama Salomo. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Bisa paham sekarang? Wanita-wanita dan kekayaan tentara membuat Salomo meninggalkan Tuhan. Bijaksana, orang paling bijaksana, orang terhebat, raja terbesar. Bisa gagal. Oke, next. Kita sudah lihat ya. Syarat yang pertama, kualifikasi raja. Syarat yang kedua, perilaku raja. Nah, syarat yang ketiga, bagian ketiga. Bagaimana pendidikan raja? Ayo kita baca ayat 18 sampai ayat 20. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini. Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Nah ingat, syarat pendidikan raja apa itu? Bukan S1, bukan S2, S3. Oh S-teler. Enggak. Pendidikan raja Israel terutama 3 bagian. Apa? Yang pertama menyalin. Waduh, serius. Nyalin. Disalin Taurat. Itu kitab ulangan ini. Kitab ulangan kita sampai pasal berapa ini? Pasal 17 sudah 56 seri. Masih belum selesai. Disalin. Yang kedua membaca. Yang ketiga mengikuti dengan cermat. Semua hukum. Oke, keseluruhan Taurat Musa, tapi yang disebutkan di sini konteksnya adalah kitab ulangan ini. Ketetapan Tuhan. Semuanya, bukan hanya khusus pasalnya tentang raja. Ingat ya, seperti saya bilang tadi itu, hukum terutama kitab ulangan dan bukan hanya syarat tentang raja ini, tapi semuanya. Ingat ya, 3 tujuan Allah dalam syarat pendidikan raja memastikan dia punya spirit.
Kalau dia bertakhta, di taktanya dia punya roh yang benar dalam dirinya. Ingat ya, satu, spiritnya tidak boleh sombong, rendah hati. Aku ini sama, ingat, dari antara saudaramu, bukan karena dia lebih hebat, tapi diangkat Tuhan. Tidak boleh sombong. Yang kedua, harus taat. Rakyat taat kepada raja. Nah, raja taat kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh menyimpang ke kiri dan kanan. Dari mana dia tahu? Karena dia tadi tuh menyalin, membaca, patuh. Dan yang ketiga, kalau ini dilakukan, suksesinya, dinastinya itu panjang. Agar lama ia memerintah. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Ini penerapan buat kita juga ya. Kalau kita mau sukses, mau diberkati, ikuti cara Tuhan. Oke, kita sudah sampai penerapan buat saudara dan saya. Apa sih penerapan hari ini buat kita apa? Saya mau bercerita tentang apa ya? Cerita ini saya kutip dari majalah Time Amerika Serikat di bulan Agustus tanggal 14 di tahun 2015. Jadi ceritanya ini di Tiongkok, ada seorang wanita Tiongkok, marganya Zhao. Nah, dia sedang dalam penerbangan koneksi ya, transit. Misalnya saya mau pergi ke Lampung, saya dari Surabaya transit Jakarta lalu ke Lampung. Nah, koneksinya seperti itu, transitnya seperti itu. Nah, dia sedang koneksi transit di Bandara Beijing. Nah, dari misalnya contoh ya, dari Surabaya ke Jakarta aman bawa barang. Yang satu di bagasi, ada yang di jinjing. Nah, ada kemungkinan dia di Bandara Beijing, dia beli di sana kan biasanya di bandara-bandara kan ada apa ya? Toko-toko tax free, beli barang yang bebas pajak seperti itu. Nah, di Bandara Beijing ini, Ibu Zhao ini mau naik pesawat, diberitahu, Bu, Ibu bawa minuman keras, konyak. Nah, masalahnya konyaknya gede ya, kan batas kalau saudara naik pesawat, tas yang boleh dibawa ke kabin, cairan itu maksimal 100 mili. Nah, minuman keras yang dia beli di bandara itu dia masukkan dalam tasnya dia, mau dimasuk kabin. Dan ketika mau masuk pesawat kan diperiksa semuanya kan, di ruang tunggu. Bu, ini tidak boleh dibawa ke kabin. Nah, masalahnya boleh dibawa ke dalam bagasi pesawat. Tapi masalahnya ingat ya, dia kan dari, seperti saya cerita, dari Surabaya mau ke Lampung. Sekarang transit di Jakarta dan kopernya disimpan di pesawat. Tidak mungkin bisa pindahkan ke situ dan mau naik lagi. Jadi pilihannya minuman konyak Remy Martin XO Excellent harganya 2,9 juta rupiah. 2,9 juta rupiah berarti mesti ditinggal. Karena beratnya apa? 750 mili. Kan maksimal 100 mili ya. Nah, Ibu Zhao ini aduh, pusing. Tapi dia orang pelit. Enak aja ditinggal. Nanti diambil petugas bandara. Ini hampir 3 juta. Minuman mahal lagi. Sayang terbuang sia-sia. Apa pilihannya? Ya, karena dia pelit pikir-pikir. Daripada dibuang. Gini aja Pak. Saya minum. Bayangkan. 750 mili saudara. Nggak bisa dibayangkan ya. Dia minum glek dan ada masalah baru. Karena minum, dia terlalu mabuk, minuman itu keras. Dia tidak sanggup berdiri. Dia punya masalah baru sekarang. Jadi petugas keamanan berkata, Bu, sekarang walaupun ibu udah bawa minuman, tapi ibu tidak bisa jalan sekarang. Bahkan petugas bandara berkata, ibu tidak boleh naik pesawat.
Jadi petugas itu akhirnya cari kursi roda. Karena ibu sudah tidak bisa sempoyongan, sudah sempoyongan tidak bisa berdiri. Ditaruh di kursi roda dan dia mabuk. Dan sekarang merepotkan. Keluarganya yang di Surabaya disuruh datang. Harus menjemput dia, menungguin dia sampai sadar. Berhemat 3 juta, hilang waktu, uang lebih banyak, buang kesempatan. Pernah memikirkan seperti ini? Ada banyak hal yang kita anggap penting sekali. Terlalu berharga. Terlalu mahal dimiliki. Terlalu berat untuk dilepaskan. Ya mungkin karena kita serakah. Sama seperti Ibu Sau. Sama seperti Salomo. Oh, saya nggak suka minum. Betul. Kita melakukan hal-hal yang sama. Karena terlalu berat, menganggap itu terlalu penting, terlalu berharga, terlalu berat untuk dilepaskan karena serakah. Kita tidak mau melepaskannya. Dan itu merugikan iman kita. Melupakan iman percaya kepada Tuhan. Ingat, kalau kita melakukan seperti Salomo, seperti Ibu Sau, kita melupakan Tuhan, sumber segala-galanya. Harta, takhta, pasangan, itu lebih melekat di hati Salomo daripada Tuhan Allahnya. Minuman, konyak itu lebih melekat di hati Ibu Sau. Mungkin bagi kita sekarang yang melekat lain lagi. Kepanikan kita. Kengerian kita akan COVID. Ketakutan kita akan maut, kematian. Dan itu lebih besar daripada takut sama Tuhan. Betul enggak? Ingat, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Percaya, Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih kami boleh belajar instrumen teokrasi tentang raja hari ini. Bagaimana 3 kriteria Tuhan tentang raja. Dan kami ditolong hari ini juga sama. Ada penerapan buat kami. Hari-hari ini kami lebih takut, lebih ngeri tentang COVID, varian baru, takut mati, takut kena. Dan itu melebihi takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami bisa menyadari hari ini. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Sekalipun aku berjalan dalam lembaga kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang beserta dengan aku. Agar kami bisa melihat kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Engkau berkati anak-anak-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang melimpah. Berkat jasmani melimpah dalam kehidupan kami. Kita buka tangan kita. Terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyerah rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah hidup kita, jasmani rohani, kesehatan kita, hidup kita, anak cucu menantu kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang sakit disembuhkan, dijamah, diberikan kekuatan Tuhan. Yang kurang Tuhan cukupi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan.